Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rehan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman atau membahas sedikit mengenai cara pemanggilan instruksi timer dan counter. Bagaimana caranya? Oke, teman-teman simak aja sampai habis video ini dan sambil dipraktekkan teman-teman. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke PLC nya. Seperti ini tampilan awal pada PLC ya, kosong. Kita isi nanti teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan membahas cara memanggil instruksi timer dulu. Setelah timer, kita akan membahas cara pemanggilan instruksi counter. Kemudian kita akan kombinasikan antara timer dan counter teman-teman. Di sini kita kasih timer ya. Kita panggil timer nanti. Setelah timer dibahas, kita akan membahas counter. Di sini kita masukkan alamatnya 0.00, yaitu sebagai push button ya, PB1. Jadi kita akan membuat ketika push button ditekan setelah 10 detik maka motor akan on. Jadi cara buatnya adalah seperti ini, atau cara manggil input timernya adalah teman-teman kesini. Nah, ini new PLC instruction, atau teman-teman ketik huruf I pada keyboard teman-teman akan muncul tampilan seperti ini, new instruction. Teman-teman masukkan instruksinya. Teman-teman mau memanggil apa nih? Karena kita membahas timer, kita akan memanggil instruksi timer, yaitu tim itu timer ya. Nah, kemudian masukin alamatnya nih, timer berapa. Nah, kita manggil T0, bisa juga T1 atau T2. Kita dari T0 dulu ya, T0, kemudian ketik pagar. Nah, setelah ketik pagar ini, teman-teman masukkan ingin menyalakan timer berapa detik, seperti itu. Misalkan 1 detik pada program PLC ini itu adalah angka 10 teman-teman. Jadi 10 itu sama dengan 1 kalau di PLC. Kalau 2 detik berarti 20. Kita akan membuat aktif selama 10 detik, berarti 100 ya. Sini. Oke, seperti ini. Nah, nanti ini push button 1 ditekan sampai atau selama 10 detik akan mengaktifkan motor. Kita panggil coil, nah, sini kita panggil coil timer atau NO ya. Sini kita panggil coil NO T0 seperti ini. Kemudian kita masukkan outputnya, yaitu motor ya. Sini motor, kita kasih alamat 0.00, kita kasih nama motor 1 seperti ini. Oke, kita simulasikan, kita coba. Jangan sampai tidak disimulasikan, wajib untuk disimulasikan, dicoba dulu sebelum ditransfer ke PLC nya teman-teman. Apakah benar? Jika sudah benar baru kita transfer ke PLC nya seperti itu. Kita tekan nih push button 1 nih selama 10 detik, maka motor akan aktif nih. Ini lagi menghitung. Nah, motor akan aktif selama setelah 10 detik motor akan aktif. Jadi ketika push button 1 ditekan selama 10 detik maka akan mengaktifkan motor seperti itu. Karena ini ditekan, kita buat supaya si push button ini ditekan hanya sekali saja, jangan ditekan terus-terusan selama 10 detik. Jadi caranya seperti ini, kita hapus dulu, kita delete, kemudian kita pakai instruksi set ya. Kita set, kita kesini teman-teman.
kita ketik huruf I lagi, kemudian set W0.00, atau ini adalah memo bantu ya teman-teman. Jadi W0 atau W1, W2, W3 itu adalah instruksinya untuk memori bantu. Kita kasih MB ya, MB1 atau memo bantu 1. Nah, nanti di sini kita tambah ROM, tambah yang baru, kemudian kita panggil nih W0.00 nya nih seperti ini. Kemudian baru kita masukkan timernya, panggil tim, kemudian T0 pagar 100. Nah, ini aktif 10 detik ya, 10 detik. Setelah 10 detik maka si motor akan aktif. Nah, ini kita tekan push buttonnya. Ingat, ditekan hanya sekali saja teman-teman. Setelah 10 detik maka motor akan aktif. Nah, seperti ini. Ini contoh kedua ya, contoh kedua. Kalau yang tadi kan push buttonnya dia harus ditekan selama 10 detik baru si motor bisa aktif. Nah, kalau ini push button ditekan setelah 10 detik maka akan mengaktifkan motor. Jadi ada bedanya teman-teman antara ditekan selama dan ditekan setelah. Kalau ditekan selama berarti push buttonnya ditekan terus-terusan selama 10 detik, nah dia baru aktif si motor. Tapi kalau push button ditekan setelah 10 detik maka akan mengaktifkan si motor. Jadi si push buttonnya hanya ditekan sekali aja, jangan ditekan terus-terusan gitu teman-teman. Oke, jadi sampai sini mungkin teman-teman bisa paham ya cara pemanggilan instruksi timer. Jangan lupa kita buat tombol off nya untuk mematikan si motor ini. Caranya adalah 0.01, kita panggil alamatnya, kita kasih push button off ya, TB off seperti ini. Kemudian bagaimana cara mematikan si motor? Nah, kita harus reset teman-teman, atau matikan W0.00 nya, maka si motor ini akan mati. Oke, ketik I, kemudian panggil instruksinya reset. Apa yang mau di reset? Yaitu W0.00 MB1. Oke, kita tes teman-teman, kita coba lagi. Seperti ini. Ketika push button ditekan setelah 10 detik maka akan mengaktifkan motor. Ketika push button off ditekan maka motor akan mati. Jadi seperti itu ya. Ingat teman-teman, setelah dan selama itu beda ya. Ini kita bahas timer mungkin cukup ya. Teman-teman bisa kembangkan sendirilah. Kita akan membahas tentang counter ya. Nah, di sini kita akan bahas counter. Bagaimana cara memanggil counter? Nah, kita bahas di sini teman-teman. Kita kasih 0.00. Oh, nggak usah. Kita supaya lebih enak, kita gabungin aja teman-teman. Jadi ketika si timer ini aktif ya, maka dia akan ngitung tuh, oh motor ini akan udah menyala 1 kali gitu kan. Kita bisa gabungin antara timer dengan counter ya. Jadi gini caranya, kita panggil timer T0, nah, kita panggil, kemudian sini kita panggil instruksi counter. Teman-teman ketik I atau yang ini sama, nah, kesini lagi teman-teman. Kemudian cara memanggil counter adalah CNT atau counter ya singkatannya. CNT sama C0. Nah, kalau timer tadi adalah T0, nah, kalau counter adalah C0. Seperti
seperti ini, C0. Kasih pagar. Nah, berapa nih mau ngitungnya, atau sampai berapa counter menghitung gitu tuh. Misalkan 5 ya. Nah, jadi tampilannya kan seperti ini teman-teman, kotak. Nah, di sini ada angka 5. Nah, nanti ketika timer sorry. Nah, di sini motor aja ya. Jangan timer deh. Outputnya aja motor. Kita panggil coilnya ya, motor ya, 100.00. Coil tuh maksudnya ini teman-teman nih. New coil. Nah, di sini kita kasih alamatnya motor. Oke, jadi di sini kita kasih tombol buat ngereset si counternya. Jadi kalau counter udah sampai atau sudah, ini kan 5 ya teman-teman, ketika sudah sampai 5 menghitung counternya, nah dia untuk supaya bisa digunakan lagi itu harus di reset, artinya dikembalikan ke 0 gitu. Kita panggil tombol reset. Di sini kita kasih alamat buat ngereset si counternya ketika nanti sudah mencapai ini angka 5 ya. Kita kasih 0.0 berapa nih yang belum nih, 03 deh. Kita kasih reset counter ya, CNT. Kita kasih nama reset CNV. Nah, oke, kita simulasikan teman-teman. Nah, jadi saya jelaskan, ketika timer sudah menghitung selama 10 detik, maka motor 1 aktif nih. Nanti akan dihitung nih oleh si counter ketika motor itu aktif. Kemudian ketika sudah counter itu mencapai 5, maka counter dia akan mengaktifkan buzzer ya, mengaktifkan buzzer. Kita buat sini, kita panggil coil, ingat coil si counternya. Kita panggil C0 sesuai alamatnya. Di sini alamatnya 0, maka kita panggil coil C0 ya. Seperti ini. Akan tampilan seperti ini. Hampir sama dengan timer ya teman-teman. Kalau timer dia T depannya, kalau counter itu C. Nah, kemudian ketika si counter aktif, maka akan mengaktifkan buzzer. Oke, kita kasih output ya, output seperti ini. Kita kasih alamat 01. Kita kasih buzzer. Nah, seperti ini. Oke, kita coba ya simulasikan. Teman-teman perhatikan, push button 1 ditekan ya. Setelah 10 detik timer menghitung, motor akan aktif nih. Lihat counternya dia akan berkurang nih. Nah, 4, jadi sisa 4 lagi nih. Atau kalau misalkan ini dia udah nambah 1 ya, jadi udah hitungannya 1 gitu. Tapi kalau di program dia mundur hitungannya. Off kan lagi motornya, terus kita ulang selama 5 kali, baru 1 kan. Oke, kita percepat aja. Nah, buzzer akan aktif nih teman-teman. Buzzer aktif setelah si counter itu mencapai nilai maksimum ya. Karena di sini saya taruh angka 5, berarti setelah motor itu aktif selama 5 kali, maka buzzer ini akan aktif nih. Buzzer akan aktif. Ya, buzzernya aktif, kita tekan.
buzzer aktif untuk menandakan bahwa si counter ini udah mencapai nilai maksimum, udah mencapai 5. Kita harus mereset jika ingin menggunakan counter kembali. Kita reset, caranya harus menekan tombol reset. Nah ini reset counter. Mungkin teman-teman paham ya sampai sini untuk cara pemanggilan instruksi timer beserta instruksi counter dan studi kasus. Nah, seperti ini. Jadi saya bukan hanya sharing tentang cara pemanggilan instruksi, tapi saya sekalian memberikan studi kasusnya gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa kembangkan lagi yang lebih dari ini, yang lebih kompleks lagi, terserah teman-teman kembangkan, mau dibikin seperti apa bebas teman-teman. Saya hanya mengajarkan cara memanggil instruksinya saja. Untuk kedepannya atau selanjutnya teman-teman bisa kembangkan sendiri. Mungkin sampai situ dulu sharing kita pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Disclaimer, di sini saya bukan merasa paling hebat ataupun merasa paling jago mengenai PLC ini teman-teman, karena di sini juga saya masih belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.